Mi atas, mi bawah, mi depan, mi belakang. Gerakannya gimana ya, kan? Coba-coba kita main. Mi atas, mi bawah. Coba main. Enggak. Lo apa zodiaknya? Gemini. Oh, lo Gemini. Kenapa ya semua orang setiap pas dengar Gemini langsung, oh, I'm addicted Oh. too. Hai teman-teman SOS, halo semuanya. Kita kembali lagi akan berbincang-bincang. Ini aku senang sekali ya kedatangan satu alma mater aku lagi setelah terakhir kayak ya. Sekarang sudah ada Afgan. Wah. Hai. Bisa lebih ceria nggak lo? Hai semua. Lagi. Halo. Lama-lama naik oktavnya. Oh lu 34 juga. Oh iya benar 34. Gue 34 juga. Lu Cuman katanya sama gue lebih lo- atasan gue ya? menurut lo lebih atasan gue. Nggak, apa Lo mau ngomong halus gitu Gue ya? gak pernah ngeliat lu di sekolah dulu. Karena lo tuh 2007, gue lu 2007 kan? 2007, lu Gue 2009 ya? 2010. Oh 10. Berarti lo lulus, gue Baru masuk. gitu. Oh. Lu gak sempet ketemu Yaya juga? Ketemu, gue kelas 1, dia kelas 3. Oh sempet. Gitu. Momen pertama kali gue ngeliat lo, itu adalah gue masuk, pokoknya gue kelas 1 SMA, tiba-tiba lo manggung di 34. Kayak kecil doang gitu. Gue gak tahu acara apa, pokoknya tiba-tiba kayak mungkin lo sebagai alumni kayak lagi main apa-apa, tiba berpanggung kecil di tengah-tengah lapangan lo nyanyi. Oh gue inget. Reunian Akbar ya? Lo gak usah sok inget dan yakin. Ya udah reunian Akbar. Masa? Ya enggak dong, enggak. Tapi ini gue cuma udah lo doang. lulus. Lo udah lulus. Gue lupa sih bro. Enggak, iya makanya kenapa tadi lo yakin Panggung banget. kecil ya? Panggung kecil Oh, lu doang. lagi di tengah. orientasi pasti. Iya, pasti lagi orientasi. Terus Oh, gue iya. yang kayak, ih. Oh gue belum jadi penyanyi tapi. Udah. Oh, udah jadi penyanyi? Enggak, kalau lo nggak jadi penyanyi ngapain lo diundang? Nggak, soalnya katanya? gue inget waktu SMA, gue tuh kelas 3 sempet ikut kayak audisi idol gitu. Terus Gimana? jadi gue sama ada sahabat gue dulu dua-dua, dia suka banget nyanyi, terus dia kayak ngajakin gue karaokean, terus dia kayak, kan lu bisa nyanyi deh, lu ikut audisi idol, nyebar lah ke satu sekolah. Ini Afgan ikut idol, terus waktu Ini itu ada Idol, Indonesian Idol. Lo nggak keterima? Gue keterima, cuman gue kabur. Gimana sih? Kabur gimana? Jadi emang bener-bener iseng dong? Jadi gue kan pemalu banget dulu. Lo kalau lihat gue sekolah ya nggak pernah ngomong sih di sekolah, cuman dengerin iPod aja di pojok gitu. Gitu? Nggak pernah ngomong, pokoknya pemalu banget. Terus tiba-tiba disuruh masuk audisi idol dengan jurinya, gue inget banget dulu Titi DJ, Endra Lesmana. Terus gue sempet udah di depan pintu mau masuk, tinggal giliran gue. Terus? Gue agak-agak mau pingsan gitu. Terus gue ini antara gue masuk tuh gue kabur bro. Jadi bener-bener nggak jadi? Gue kabur lari keluar nyari taksi kabur. Terus habis itu diteleponin sama orang TV-nya. mana ini udah dicariin. Terus kayak, Pak saya nggak berani Pak. Jadi kabur. Iya ampun, tapi ternyata jadi penyanyi guys, Ya, beneran. ternyata emang jalannya. Iya, berarti kalau misalkan lo ikut Indonesian Idol pada saat itu, lo mungkin seangkatan kayak sama Rini. Judika, sama Rini. Wah, angkatan lama banget ya bro. Lama bro. Terus ya gitu. Terus Oh, akhirnya makanya nyebar viral di sekolah. Oh Afgan nih ikut idol. Terus ditarik lah. Ada acara kecil gitu mungkin yang ada lo. Itu gue ditarik-tarik sama ibu guru. Udah sini nyanyi. Terus gue kayak, Bu saya malu Bu. Gue malu-malu gitu kan. Iya. Malu tapi bisa langsung nyanyi. Sini Bu. Masa sih? Ya, Sampai sekarang katanya Titi Titi DJ masih masih nungguin. nungguin tuh. Di ruangan itu. Diam aja nungguin. 15 tahun kemudian. Itu 15 tahun bro. Gila. Oke, berarti awalnya kan iseng-iseng, terus lo pemalu, terus berarti gue penasaran, terus tiba-tiba lo jadi penyanyi dan akhirnya mau masuk label tuh gimana? Jadi lu dulu ingat gak sih ada tempat namanya Wannabe? Iya, gue dulu sering main ke situ. Waktu sekolah, nge-record sendiri pulang gitu? sekolah kan, masih pakai seragam sekolah ke situ, nge-record sendiri. Terus tiba-tiba ada yang denger, yang punya tempat denger. Ini suara siapa nih? Terus gue udah keburu cabut tuh dari Wannabe. Lagi-lagi kabur ya? Kabur, gue nggak tahu, gue nggak tahu iya, dia denger ya kan di Wannabe di studio gitu. Iya, studio kecil. Terus dia dicariin lah ke semua SMA 70, SMA 6. Terus? Kecuali SMA gue yang nggak dicari. Ini suara siapa? Kita Terus ada yang ngaku-ngaku gitu katanya, ini suara saya gitu. Terus pas dites beda.
Terus akhirnya udah nggak, 3-4 bulan kemudian gue balik ke sana lagi mau iseng-iseng. Nah, ya udah ditawarin langsung, jadi mau bikin album nggak gitu. Terus lo kira mau gimana? Maksudnya kan lo malu? Maksudnya kayak apa ya? Udah coba aja deh gitu. Atau ada kayak orang Gue yang langsung sih kayak, ayo deh boleh gitu. hari itu lagi moodnya Lagi oke mood, deh soalnya gitu. kayak ya kapan lagi ya ditawarin bikin album gitu. Ya udah deh. Oke, itu lo nyanyi lagu apa waktu itu? John Legend, John Ordinary People gue gitu. Oh, iya banget. Gue juga suka lagi dari Zaman-zaman itu kan, Iya, John tahu Legend ya. 2000-an awal, 2007, ya 2007. Gila, gue masih 17 tahun itu. 2007 lu 17 tahun, gue Lu berarti 14 ya? 14. Iya benar. Lagu Iya, lagu Ordinary itu. People tuh adalah lagu pertama yang akhirnya bikin mereka jadi nyariin lo keliling sekolah. Gue liat effort ya tuh orang ya nyariinnya gitu. Terus itu kan album pertama berarti tahun 2008. Sampai sekarang nama lo tetap cemerlang. Cie. Masya Allah. Masya Allah. Kayak gue liat-liat makin tua ada yang bilang lo makin ganteng katanya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Gitu. Terus Gak bisa komentar. Makanya gue pengen lihat kalau orang dipuji tuh gimana sih reaksinya gitu kan. Katanya kalau lu dipuji, bilangnya Masya Allah. Biar apa? Biar nggak apa jinx. Kalau bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke, kalau misalkan ngomongin bedanya Afgan yang 2008 sama Afgan yang sekarang tuh apa? Dari segi Beda banget gue. ya gimana? Tadi lu bilang dari pemalunya aja, lo dulu pemalu banget, sekarang udah enggak. Ya, Sekarang malu-maluin ya? Di kondisi tertentu malu-maluin. Cuman ya masih ada pemalunya, masih ada sih. Terus masih yang awkward gitu kalau baru kenal. Cuman kayak apa ya? Mungkin lebih nyaman aja kali ya. Kayak udah tahu apa yang gue mau Iya gitu nggak sih, kali lu ya. udah umur segini lu Iya. kayak udah tahu apa yang lu suka, yang lu nggak suka, lu nyamannya gimana. Kayak lebih secure, lebih konten gitu ya. Gila. Insya Allah. Insya Kalau Allah, insya Allah. Oh iya bener-bener ya, karirnya makin bagus nih, alhamdulillah. Masya gitu. Allah. Ih, udah ganteng, soleh lagi, Masya Allah. Masya Allah. Secara kalau misalkan musik-musik lo perbedaannya, kan sekarang kayaknya lagu-lagu lo banyak yang lagu bahasa Inggris juga. Itu udah mulai dari kapan tuh? Dari 2000? Gue 2000, kayak tahun lalu gue ngeluarin album bahasa Inggris full. Iya, full kan? Wallflower. Itu gue ngerjainnya di US. Emang gue mau keluar dari comfort zone gue tahun lalu itu. Oke, itu tuh mulai berarti dari tahun lalu tuh? Iya, tahun lalu. Sampai sekarang yang single Da- sekarang juga kan? Dari pokoknya mulai lepas kacamata udah lagunya udah beda. Nah, itu juga sebenarnya mau bahas, oh kamu nyontek prompter ya? Iya. Aku suka deh di sini jadi tahu mau ngomong apa. Iya. Soalnya bener-bener prompternya di sini. Iya kan? Karena kayak gue aja belum lihat, dia udah lihat duluan kok dia tahu arahnya pas Biasanya kan bahas agak jauh gitu. Ini Iya. bener di sini gitu. kacamata. Oke, kenapa? Iya, maksudnya kenapa lo bisa lepas kacamata, terus apa itu brandingan lo? Kayak gue lepas kacamata, gue sekarang bule banget nih gitu. Gitu, asik. Justru malah tambah sipit. Iya, jadi gue awalnya karena mau lagunya baru, genrenya baru, looknya baru aja sekalian gitu. Akhirnya gue pas kacamata pakai soft lens waktu itu setahun. Terus ada pro dan kontra lah, fans-fans gue kayak mana nih Afgan yang dulu, pengennya tetap Afgan yang berkacamata. Cuman gue kayak ngerasa kok lebih praktis ya hidup gue nggak pakai kacamata gitu. Akhirnya gue ya udah gue lasik sekarang, udah permanen nggak akan pakai kacamata lagi. Yeay, terus tepuk tangan. Terus ngapain selebrasi Afgan udah lasik. Iya, jadi kalau misalnya traveling naik pesawat lama tuh udah paling enak kan. Lu Iya, pakai iya. soft lens nggak? Lu pakai soft lens? Enggak, Oh, enggak, asli. Biasanya kalau pakai soft lens kan traveling lama mesti Copot dulu, copot apa dulu dulu. kacamata, ini enggak. Temen gue abis lasik, dia kayak ngerasa banyak perubahan gitu, kayak ini ternyata Kayak real. semuanya Lebih 4K gitu. Iya bener, HD. Kayak lu Iya. ngeliat apapun jadi HD gitu. happy. Tapi lu emang gak ada minus? Gak ada masalah sih gue sama mata ya berarti gue. emang mata lu udah HD aja. Ini gue seperti terlahir kembali dengan Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya, Gan. Masya Allah. Lu masa Kamu terakhir- syukur ya, kamu iya. matanya HD. Berasa lahir kembali ya? Berasa lahir kembali dengan Iya, mata baru. Mata baru. Lo tau nggak sebuah fun fact, kalau mata gue warnanya kan mata gue warnanya hazel ya. Jadi gue tuh sebenarnya ngeliatin orang tuh warnanya tuh nggak kayak orang mata biasa coklat atau hitam gitu. Jadi warnanya tuh agak lebih kayak hijau kuning Beneran? gitu. Lo pernah tanya nggak sama orang yang matanya biru, mereka gimana kalau ngeliat orang? Pasti ada warna-warna birunya Ini gitu. mata lo beneran ini Ini warna? matanya beneran lah, masa bohong? Kan gue nggak pakai soft lens. Oh, wah. Ini warna mata lo beneran? Iya, tatap Beneran deh. gak sih? Bener. Beneran Bisa dong. gitu warnanya? Iya, jadi gue tuh ngeliat Gue pengen banget liat- punya warna kayak gitu ngeliat matanya. muka lo tuh kayak agak-agak
ijo, kuning gitu gue, pandangan Kok bisa gue. gitu ya? Iya emang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, emang mata kita beda-beda. Tapi lu ngelihat warna semuanya Sesuai sama warna mata gue kan gini nih, jadi gue nggak, orang tuh juga warnanya agak berubah, Agak-agak agak ijo, kuning ijo. gitu. Kayak agak-agak kolor hijau semua gitu dong. bohong. Nggak itu. Lu bohong kan? Iya masa lu percaya sih? Oh iya, sebenarnya situ Iya kan. masa orang atau abu-abu, semua orang abu-abu gitu. Gue emang polos anak, gampang dibohongin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, udah soleh, polos. Gampang dibohongin. Oke, ngomongin lagi masalah nyanyi. Lu berarti berkarir udah berapa tahun? 15 tahun. Sempet ada momen kayak lo bosen gak nyanyi? Sempet. Terus lo pengen apa? Pantomim? Enggak. Lo pengen apa? Pengen lip sync aja gitu. Pernah lip sync nggak? Pernah. Kenapa? Jadi waktu itu emang acara TV-nya mengharuskan buat lip sync, tapi gue bete banget. Gue nggak bisa lip sync. Gue lebih susah disuruh lip sync Daripada nyanyi beneran. Ini. Mendingan gue serak, terus gue disuruh nyanyi beneran daripada gue lip sync. Kalau suara lo hilang bener-bener gone gitu pasti penyanyi pernah ya? Pernah. Itu ngapain tuh Ya ngakalin? dipaksain aja nyanyi. Jadi lebih kayak gitu, kayak padahal udah Ini orang, gitu. ini orang tuh receh nih, gue yakin banget sih. Tapi masih ada yang ditahan dikit nih. Keluarin lagi dong. Ayo dong. Oh, terus kali ini apa? Kayak ada ritual khusus nggak lo sebelum nyanyi? Ritual khusus kalau lagi suara serak. Enggak juga, maksudnya Berdoa kayak, aja sih. Bodo amat. Lagi-lagi soleh. Dia bisa sholat taubat dulu ya kalau mau manggung. Tapi gue tuh sering banget kalau misalnya nyanyi lagi serak, pasti gue kayak batuk-batuk gitu di atas panggung tuh kayak terus kasih penonton, terus gue kayak gitu. Ngadep kayak belakang. penonton kayak, nggak apa-apa batuk kamu. Mereka nggak tahu gue batuk Gitu karena ya, gue ngadep kelihatan belakang. ya. Gitu. Oh gitu. Ngeliat anak band Yang ngeliat gua. anak band kayak, takut ya, Aduh, covid ini, gitu. Ini kayak, udah kayak agak-agak kasihan ini ya tahapnya. Tapi nggak ada ritual khusus, kayak misalkan gue penyanyi makan jahe dulu gitu. Oh madu, gue madu. Itu harus madu. Madu. Riders lo apa? Riders Yang gue harus ada pizza. pizza. Nggak nyambung ya? Iya. Terus sama Lo nggak minta spaghetti atau nasi pop goreng? mie. Nggak. Spaghetti itu kan makanan kesukaan gue, nasi Aku goreng. tahu juga. kan, iya aku Tahu. cerdas banget. Aku tuh Makanan- bisa baca pikiran tau. Karena mata lu warnanya hijau. Iya, gitu. Boleh nggak lihat prompter mulu nggak? Gue tabok lo ya. Gatal. Jadi gatel. Padahal nggak gatel loh ini. Terus apa lagi, harus ada pizza, harus ada pop mie. Terus Pizza, pop mie, terus ciki-cikian. itu nggak bikin lo makin serak. Serak sebenarnya. Tapi Nggak gue makan kok, tapi nggak, cuma pengen aja buat ada. ini kru, kasihan mereka kan lapar. Lagi-lagi baik banget. Tuh. Masya Allah. Tapi pas udah nyanyi dibawain pulang. Nggak mau rugi gitu. Tapi nggak ribet kok riders gue. Iya kan sempat viral juga tuh banyak kan yang kayak riders ina itu. Gue ina dibilangin itu. katanya ridersnya pokoknya harus banyak colokan di ruangan gue. Colokan apaan? Iya. Biasa aja. Terus habis itu nggak boleh ada orang yang lebih tinggi dari gue. Jadi semua harus lebih pendek dari gue. Enggak. Kasian banget harus gitu. Enggak, itu bohong, woi. Enggak, orang tuh biar kayak viral, biar tuh, ini tukang roti ini. Gue suka banget suasana kayak gini. Kita bisa lihat ya. Kayak anak komplek gitu kan. Suka deh gue. Tuh kan gue bilang apa? Jam Nggak segini apa-apa, juga jangan kemarin. dihapus. Nggak apa-apa ya. Nggak usah diedit. Inilah konten kita tuh ya ini gitu loh, yang real. Humble. Organik. Organik. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, anak-anak ini tuh Organik. organik. Iya. Gitu ya. Langsung bingung mau ngomong apa. Tadi apa tuh tukang apa yang lewat? Riders. Tadi tukang apa tuh? Dim? Malang. Bakso Malang. Lu nggak usah langsung nelen ludah. Somai gitu nanti ya, kalau ada Ya, somai. kalau somai stop mau. ya. Oke. Ini bener ya? Bener, gue mau somai. Oh bener. Jadi selain spaghetti, nasi goreng, somai, apa lagi? Segala jenis mie-mian. Apapun, bakmi gitu. Mie ayam, mie Mie. atas. Mie depan, mie belakang, mie 1, 2, 3, mie 3, 2, 1, mie cio. Ini kalau Gen Z tuh ngerti nggak ya kayak gitu? Iya, dia tahu nggak ya permainan itu? Kayaknya nggak tahu deh mereka Gen Z. Coba pelajarin deh, Mie bikin itu jadi atas, konten TikTok, itu seru banget loh. Mie atas, mie bawah, mie depan, mie belakang. Gerakannya Eh, gimana sih? ya kan?
Coba Mi kita main. atas, mi bawah. Coba main. Coba. Mi depannya apa ya? Gue nggak tahu, gue Ya cuma pokoknya tahu. tahu. 1, 2, 3. Mi Mi atas, mi bawah. Mi depan, mi belakang. Emang gini? kan? Bukan ya? Terus nanti ada mi 1, 2, 3. Ya, Terus mi. endingnya itu apa? Benefitnya main itu tuh apa? Gue lupa. Tolong dong di research. Tolong ya, tolong guys. Lu nggak ada tim research ya di sini ya? Tolong dong Oh nih, langsung. coba cari nih. Obrolan kita faedah banget ya guys, gue lihat-lihat gitu. Ya udah Nostalgia, tahu. Nostalgia mengenang masa-masa lalu. Tapi itu buat generasi TikTok, teman-teman generasi Z, siapa tahu mau nyari itu bisa jadi FYP loh di TikTok, gue rasa. Kayak apa tuh? Kita mengembalikan lagi mainan masa lalu. Iya, lo mainan Gen masa Z. lalu yang sering lo mainin apa dulu? Main benteng main nggak? Benteng main dong. Iya, tenang dong. Benteng main. Gue tahu deh lo anak benteng banget. Benteng. Benteng bro. Terus Terus apa lagi? apa lagi ya zaman dulu ya? Yang main ini nggak? Rumah Ular orang- tangga lo main? Main dong, ya Ular ular tangga tangga. main. Ini orang kaya orang miskin lo main nggak? Orang kaya orang miskin tuh gimana sih? Aku orang kaya, aku orang miskin. Gue juga nggak tahu manfaatnya mainan Gua itu nggak apa. main itu. Lo tahu nggak games Gua itu? nggak tahu. Ada contoh lo kita lihat ya di YouTube. Sumpah ada. Gue juga nggak tahu benefitnya apa. Jadi kita gandengan rame-rame. Aku orang kaya, aku orang miskin. Nanti jadi yang orang kaya boleh ngambil satu gengnya itu. Nanti yang si miskin juga boleh ngambil lagi. Gue juga jujur lupa. Tapi ada namanya permainan orang kaya orang Itu miskin. lu main itu dulu, orang kaya orang miskin. Gue ikutan. Terus satu lagi deh. Bekel. Apa lagi ya? Bekel main. Lo main bekel? Lo bisa lagi jago, lo jago. Enggak, gue bisa. Bisa. Jadi nih, Tara Basro, gue sebutkan ya namanya. Dia tuh kan tinggal satu apartemen sama gue. Terus kalian suka main bekel? Dia tuh setiap Bekel. kita gue main ke apartemennya dia atau dia main ke apartemen gue, dia selalu bawa bekel. Oh jadi kayak Jadi gue, Daniel suaminya, terus Candik gitu-gitu di lantai turnamen, bener turnamen bekel. seru abis. Iya, itu tuh. Lo jago nggak? Gue lumayan. Oh, lumayan. Alhamdulillah, lumayan. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Ini kita udah dapet lagi ya. Iya kan? Gitu Terus kan. gue paling males kalau misalkan lagi cek ganti gitu. Iya. Seru banget. Bolanya yang kecil apa yang gede? Bolanya yang biasa. Emang ada yang gede? Ada deh yang gede banget. Itu seru abis kayak Oh, kalau jadi misalkan bolanya gede, semakin gede, itu semakin susah. Oh, iya. Lu jago main bekel? Jago. Oh, menantang gue. Iya, ada nggak bekel? Langsung mau main. Dah. Ngalor kita- ngidul ya? Iya makanya, tapi nggak apa-apa. Oke, berarti kita akan main bekel ya sama Aga nanti kapan-kapan ya. Next lagi ke nyanyi deh. Katanya sekarang banyak banget, gue berapa kali ngobrol sama bintang tamu gue yang kalau penyanyi ataupun di Tonight Show itu juga kadang-kadang mereka suka kayak segen atau ngerasa kayak gini kayak udah terlalu cheesy deh gue nyanyiin lagu ini, lagu-lagu lama. Lo Oh iya, merasakan siapa hal tuh yang yang sama? ngerasain kayak gitu? Ya contohnya mungkinnya lo mungkin gitu. Atau Yaya waktu di sini juga membahas itu sebenarnya. Kayak Iya. dia bahasnya ketika nyanyi lagu Serba Salah atau apa? Kulit B itu kayak aduh kok gue masih kayak anak kecil banget ya, tapi pada masa itu ya gue happy nyanyiinnya, tapi karena dia sekarang udah jadi ibu, kayak lagu dia jauh lebih dewasa, jadi untuk menyanyikan itu lagi kayak aneh aja. Lo merasakan hal yang serupa? Gue merasakan, iya. Karena kenapa? gila 15 tahun gue nyanyiin, maksudnya sampai sekarang gue nyanyi, terutama kayak di acara wedding gitu, pasti requestnya tetap yang lagu-lagu yang dulu, Terima Kasih Cinta. Ya. Gue nyanyiinnya udah kayak, lagu itu memang sangat bersejarah untuk gue, cuman kayak gue pengen move on gitu. Tapi nggak bisa. Nggak bisa, itu akan terkenang ya, akan selalu ada. Itu tetap ya di expect sama penonton gitu. Tapi sekarang ya udah, akhirnya gue yang makin kesini gue ngeluarin karya yang lebih jujur aja, apa yang pengen gue sampein, dan soundnya mau kayak gimana udah nggak usah mikir aja, karena gue udah ngejalanin karir tuh 14 tahun menyanyikan lagu yang orang mau, yang orang banyak suka, yang market suka gitu ya. Gue sekarang pengen ngasih sesuatu buat diri gue juga. Oke, berarti kan lagu Terima Kasih, nyontek lagi prompter. Makanya ini gue lesinnya dah. Lagu Terima Kasih Cinta tuh jadi ya lagu yang sangat bersejarah buat lo. Ya Jadi, nggak bisa dipungkiri nggak ya. bisa dipungkiri. Walaupun ya Terima kasih bahas cinta nyanyi gitu udah ya. kayak
gitu. Jadi kita ya berterima kasih akan cinta gitu Terima ya. kasih aja deh Sama cinta. atas cinta. Oke, kita ngomongin cinta. Tadi udah ada terima kasih cinta yang bikin lo langsung benar-benar dikenal banyak orang lah gitu. Tapi lagu-lagu lo juga sebenarnya backgroundnya cinta-cintaan kan. Nah, kehidupan percintaan lo tuh gimana sih? Aduh, ini gimana ngomongnya? Percintaan gua Apa lo tipe yang karir banget sebenarnya? Jadi lo kayak nggak Enggak terlalu juga gimana-gimana ke sih. cinta. Enggak juga sih. Kalau gue lebih, nggak tahu ya lo ya. Iya. Kalau gue lebih nyaman dikenal dari karya-karyanya gue daripada urusan hidupan pribadi gue. Iya, Jadi bener makanya gue lagi. nggak pernah mengkonfirm dan mengumbar tentang kehidupan pribadi gue. Dari dulu gue private banget. Kayak udah dijaga buat diri gue sendiri aja gitu ya. Karena gue merasa gue lebih damai dan tenang. Iya bener, tapi gue hidup setuju. seperti itu. Tapi karya-karya lo tuh berdasarkan sebenarnya kisah-kisah lo aslinya atau enggak juga sebenarnya? Kan banyak yang penyanyi yang curhatnya itu lewat lagu-lagunya mereka. Ada nggak? Ada dong. Tapi yang dulu-dulu enggak sih, kayak Oh malah yang sekarang-sekarang ini? sekarang dulu kan belum bisa bikin lagu kan, jadi baru belajar bikin lagu ya belakangan ini. Gitu. Jadi karya-karyanya Afgan yang mana ya yang berurusan dengan hati dan jiwanya? Tebak aja sendiri guys, Iya, gue ngasih tahu, gue nggak mau ngasih clue. Tapi gue penasaran, lo tuh romantis gak sih orangnya? Enggak, Masa sih? Enggak. Lo apa zodiaknya? Gemini. Oh lo Gemini. Kenapa ya semua orang setiap pas dengar Gemini langsung, oh, Gemini. Lo Gemini gitu. Kayak, Sering banget gue masa digituin. sih? Ya, makanya gue sengaja ngasih respon Oh, itu karena itu respon Gemini. Gemini. Tapi menurut lo emang Gemini gimana? Bener gak dengan isu-isu yang beredar? Pasti lo tau lah isu Gemini katanya playboy. Playboy. Iya kan? Katanya kan orang-orang nyanggepnya gitu. Padahal maksudnya Gemini, nah gini nih, Gemini kalau dibilang playboy, langsung katanya gini, gue nggak playboy tapi gue baik sama semua orang. Gitu. Oh gitu alasannya. Alasannya. Gemini tuh iya baik sama semua orang. Bingungan gitu. Kayak kan ada dua sisi kan. Tiba-tiba bisa muncul satu sisi yang completely different, terus satu sisi lagi beda gitu. Oh, itu Jadi Gemini kadang-kadang lu banget sama diri lu sendiri bingung. Kayak pas lo ngaca juga, "Hah, siapa dia? Ada gitunya, bingung gitu ya. Baru bangun kayak gue gak kenal ya lu siapa. Gue lagi mau pakai topeng yang mana nih hari ini? Ya, ya gitu sih Gemini. Tapi Terus Gemini labil, paling- pelin-pelan. nggak Kayak tahu. Libra ya? Kayak Libra. Mirip-mirip emang ya? Mirip. Tapi kalau Libra lebih menimbang-nimbang, kalau Gemini emang gak ada yang ditimbang. Dia nggak tahu apa yang dia mau. Guys, dia bilang menimbang-nimbang karena emang kan lambangnya Iya, Libra ada timbangannya. Timbangan nih. Kalau kita emang Ada dua nggak gitu tahu ya? aja maunya gimana. Lo apa sih? Gue Leo. Oh Leo. Kenapa kayak gitu? Leo tuh Kayak gimana? Leo nggak Nggak ada image buruk ya. Yang paling Itu buruk Gemini ya? Kenapa ya semua orang tuh pada kayak gitu sama Gemini ya? Tapi enggak kok. Tapi lu tipe yang tipe yang zodiak, percaya zodiak, ya percayaan ya guys, bukan yang jadi kayak gua zodiak banget deh gitu, atau yang Shio. Gue zodiak, gue nggak ngerti sih. Soalnya Kak Hesti itu tipe yang Shio banget, jadi gua kalau sama dia kayak gua nggak ngerti sama sekali Shio, terus dia anaknya Shio banget. Kalau gue lebih tahu zodiakan. Gue juga lebih tahu zodiak. Lu kayak tahu moon sign lo gitu-gitu nggak? Nah itu dia gue nggak tahu. Nggak tahu. Moon sign lo apa? Moon sign gue Capricorn. Oh. Lo nggak itu pernah cara ngecek? cari taunya gimana? Ada namanya natal chart gitu. Tanggal lahir lo sama jam lahir lo. Jadi ntar lo bisa lihat kayak moon lo apa, Oh tanggal lahir rising gue lo apa. 27 Mei, jam lahir gue kata nyokap gue sih subuh ya. Nyokap gue Nah, juga lupa katanya. Nyokapnya juga lupa karena dia udah capek banget ngeden gitu kan Ngeden. melahirkan. Ini udah jam berapa gue gak peduli, gue keluar aja deh. Keluar dari- lo buruan gitu. Iya. Nanti kita cek. Ntar kita Langsung cek. tuh fans langsung Tolong ngecek dong di semua. research. Oke, Oke, tadi romantis nggak romantis? nggak romantis sama sekali. Berarti lu tipe yang kayak gimana sebenarnya? Eh, Cuek? Nggak cuek-cuek amat sih. Cuman sama sekali nggak romantis, kaku gitu loh. Masa sih? Makanya banyak yang salah kaprah karena lagu-lagu gue semuanya romantis. Sweet Jadi banyak gitu ya? yang expect gue bakal seperti yang ada di video klip atau yang sama sekali gue orangnya opposite dari itu. Nggak ada romantis-romantis sama sekali. Tapi lu orang yang mandiri banget nggak? Maksud gue kayak tipe yang bisa nggak ada orang sama sekali di hidup lo, atau lo tipenya tuh yang temen banget yang harus ada rame gitu? Gue temen banget sih. Harus rame tuh tipenya. Gua, Berarti lo
Gue ambivert. Ah, Kayaknya gue ambivert. ambivert ada yang kadang-kadang bisa ekstrovert, bisa introvert gitu Ya ya. Gemini lah, nggak tahu dia maunya apa. Dia pas lagi sendiri pengen rame, pas lagi rame pengen sendiri. Oh iya gitu. bener ya. Kalau love language lo apa? Tuh pertanyaan dari ayang kreatif gue rasa-rasa dia love sama lo gue Love liat-liat. language gue ini acts of service. Sama! Lu juga? Iya, gue acts of service. service. Berarti sesuatu yang bikin lo merasa dicintai kalau Kalau ini semuanya ya, general, keluarga, teman, apapun pasangan. kalau dia kayak itu melakukan sesuatu yang meaningful buat gue gitu. Kayak di-treat yang gitu. hal kecil tapi effortnya kayak wah lu thoughtful banget bisa mikir kayak gini tuh bisa bikin gue tambah luluh, kayak luluh. sayang ya, jadi luluh kayak oh lo baik sama gue. Uh-uh. Gue sempat dengar cerita katanya asisten lo juga baik banget sama lo, setiap pagi bangunin lo, iya kan? Nah, lo katanya sayang banget sama dia karena setiap pagi dia bangunin lo tuh dengan hal yang lo sangat cintai gitu, dengan lagu-lagu yang lo pasti langsung bangun dan K-pop. Enggak sih. Ya, nanti nggak Gensi K-pop, gue suka K-pop. Cuma, iya. ada hal lucu apa kalau dibangunin pagi-pagi yang membuat Afgan langsung bangun gitu? Enggak, yang bisa ngebangunin gue tuh cuma 2 orang dalam hidup gue, nyokap gue sama asisten gue ini. Kenapa? Emang Karena sesusah gue itu bangunin kebo lo? banget. Ah, iya? Iya, gue susah tidur orangnya, insomnia. Tapi begitu tidur Udah lama? lama, mau ada alarm kayak mau ada bunyi apa, kayak nggak akan bangun. Cara mereka bangunin lo? Kalau nyokap lo bangunin lo gimana? Kan ibu, beda nih ibu kan yang melahirkan gitu. Nyokap gue agak-agak menggebrak. Apapun yang bisa digebrak. Selimut gue diangkat. Oh gitu, udah bener-bener yang kayak mama-mama padang. Dikritikin Gitu, gitu. oke. Pokoknya shock terapi lah. Shock terapi. Bangun-bangun anxiety lah. Ini apa sih? Kayak inner child aku ke-trigger gitu ya. Trigger trauma. Kalau asisten lo banguninnya gimana? Kan dia nggak mungkin dong tiba-tiba narik selimut lo. Enggak sih. Nggak mungkin dong tiba-tiba kritikin Tapi lo. sekarang udah gak sesusah itulah ya. Apa mending lah daripada dulu. Dulu mah parah banget. Nggak, sekarang kayak mau kerja nggak sih? Gitu. Wah. Terus katanya Afgan pas denger itu kayak mau langsung bangun. Gitu. Ini mau kerja nggak sih? Gitu. Biasanya udah kalau udah gitu. kayak gitu gue kayak Bangun ya. Anaknya kalau misalkan dengan kata-kata kerja tuh kayak duit. aku. Duit. Mau duit nggak? Mau. Bangun aku bangun mandi aku gitu ya. Iya. Tapi Kurang lo kebayang lebih. nggak kalau lo nggak kerja lo akan kayak gimana? Maksudnya kayak misalnya nggak nyanyi, nggak jadi seorang penyanyi, Afgan akan jadi seorang apa? Kayaknya gue Chef, masak. nggak bisa, nggak jago juga sih masak. Nih apa? Kayaknya gue kayak marketing gitu deh. Soalnya gue kuliahnya marketing kan. Oh. Kayak yang di agency advertising gitu kali ya. Gila. Nulisin iklan, kalau misalnya iklan Iya, apa, gue iklan kayak, gue yang kayak Mas Afgan gitu. Oh, jadi iya, agency ya? Iya, dari agency nih kita kayak gini, briefing. Kayak gue kayak gitu deh. Dia jadi anak agency advertising gitu ya. Kita lagi nyari talent ini nih. Kamu aja gimana Mas? Ditawarinnya dia. Iya, dari Nyambi. Jadi nyambi. sekalian emang sengaja. Emang sengaja. Enggak. Karena lagi-lagi apa? Cuan. Masya Cuan Allah. nomor 1. Masya Allah. Oke, kita ngomongin tadi masalah cinta-cintaan. Kita lagi bahas masalah cinta-cintaan. Lo kan biasa tadi lo bilang lo sweet, lagu-lagu lo tuh ya tentang cinta-cintaan. Tapi kenapa lagu terakhir lo ini malah tentang toxic relationship? Ini salah satu curhatan. Jadi ini lu pernah gak sih kayak di dalam hubungan gitu, terus lu kayak ada Kayak battle. ngerasa so wrong but so right Iya, gitu ya. battle antara emosi lo sama logika lo gitu. Iya, Kayak pernah lah. emosi lo kayak ngerasa, wah gue cinta banget sama nih orang, tapi lu tahu bahwa kalau lu pakai logika emang Nggak bisa. nggak meant to be. Tapi menurut lo cinta tuh harus pakai logika atau ngikutin hati? Cinta ini dek kadang-kadang tak ada logika. Nah, itu udah tahu jawabannya. Itu dia jawabannya ya? Jawabannya itu Agnes Monica. Iya, kamu terinspirasi dari lagu itu, Agnes Monica. kamu bikin versi lain ya. Cinta ini emang nggak ada logika. Tapi harus pakai logika sih menurut gua. Oke. Soalnya kalau lu cinta doang nggak cukup. Nggak cukup. Bener nggak sih? Harus pakai logika. Benar. Karena kan kita dalam hubungan itu harus ada komunikasi, ada kepercayaan, ada segala macam. Nggak bukan cuma yang cinta kayak doang, cinta companionship, doang. compatibility, trust, comfortable nggak lo sama dia, Iya. nyambung nggak dia sama lingkungan lo dan lain-lain, bebek Banyak. bibit bobot sama keluarga lo. Wah, jadi Panjang ya? love doang menurut gua
nggak bisa, harus diimbangi dengan Dengan banyak hal pemikiran consideration lain. Oke. Terus berarti lagu ini tadi kan menceritakan tadi yang lo bahas itu kan, maksudnya Antara battle antara emosi lo dan logika lo dalam berhubungan, tapi selalu Yang menang most of siapa? the time biasanya emosi lo. yang menang malah Pasti most Hati. of the time hati lo yang kayak yang menang. Terus udah tuh deh. at the end lo ngerasa kayak this is Bodoh so banget wrong sih. but it's alright. It feels alright. Yang beda dari lagu-lagu Afgan sebelumnya apa? Ada nggak? Yang spesifik mungkin dari musiknya? Musiknya beda banget sih. Atau dari lirik-liriknya jauh lebih dewasa? Kamu udah dewasa ya sekarang kayak udah. Iya bro, udah 33 tahun. Kok bisa ya? Tapi nggak apa-apa. Lu semakin bertambah umur lu semakin Masya Allah. semakin tua, maksud Semakin gue. tua. Astagfirullah. Oke, kita mau ngelihat video klip lo, terus kita mau ngasih kayak sedikit aja, terus kita ngasih reaction aja sedikit gitu kayak biar teman-teman juga yang belum nonton bisa nonton video klipnya, oke? Boleh. Gini deh, scene mana yang paling lo suka dari satu video klip ini? Part yang mana? Ini sih yang di klub. Ini, awalan ini. Soalnya si Vanessa itu kan kayak image-nya Kayak girl next sweet. door. Oh, Terus dia di sweet sini banget di tuh sini dia tuh dia benar-benar benar-benar kayak bisa kayak berubah jadi kayak Iya, orang iya lagi. lain. Jadi dan ini yang ngedirect sahabat gue sendiri, Naya iya. Aninita. Tahu Oh, Naya nggak? tahu dong, tahu. Iya, dan ini syutingnya di basement bau dan panas. Sumpah. Dan sama Naya di slot jadi kayak klub ini nggak kelihatan kayak di basement. Enggak kelihatan sama sekali. Bagus. Iya. Ini juga lucu nih. Ini banyak di-remake sama orang di Twitter, di TikTok ya. Iya, di bagian ini. Lucu. Lucu banget. Jadi ini ceritanya tentang lu saking toksiknya satu sama lain, lu udah dependent. Oke. Sampai lu lupa bahwa lu ada balasan ada sendiri gitu. iya enggak lu sangat bergantung satu sama lain, lu lupa lu tuh toxic gitu sama orang lain. Dan at the end di video klip ini terakhirnya dikasih lihat bahwa selalu hati lo yang menang. Jadi apapun yang terjadi, setoksik apapun lu tetap pisah-pisah. Karena di sini yang dominan ceweknya ya. Bisa dilihat di sini cewek dominan ya. Cowoknya tuh Jadi, udah cinta banget, bucin banget nih ya ceritanya. Cowoknya tuh clingy, punya kayak clingy, tahu. punya kayak trust issue gitu. Oh, Nah, sementara ceweknya kayak dia tuh clingy banget ya. Iya. Masya Allah gitu ya. ceweknya kayak apa? Kayak ada baggage tersendiri lah, cewek trauma masa lalu, dan cowoknya suka gaslighting. Ceweknya kayak ngomong kayak gini, I'm not the problem, you are. No one will ever love you like I do. Oh Itu iya, kan lagi biasanya kayak gaslighting banget gaslighting, lagi, lo ya. tuh gak bakalan Nggak nemu yang bisa, kayak gue deh iya. gitu. Kayak gitu kan sebenarnya udah gak Nggak sehat. boleh. Ya sebenarnya gue pengen meng-highlight itu di klip Video ini. klip ini. Ya. Jadi mungkin yang nggak tahu, mungkin yang lagi dalam hubungan yang ada gaslighting itu sebenarnya nggak nyadar, Nggak nonton ini deh. biar sadar. Biar sadar. Gue suka banget transisi ini. Iya, Naya itu. Kayaknya bagus deh. Itu gue tempat tidurnya berdiri. Oh gitu. Karena kalau tiduran Kayak kita gak enak ya, alatnya juga di alatnya atas. mahal. Oke, tapi Relnya. ini di mana setnya nih? Bagus banget di setnya. Ini ngeset berarti apa rumah Ngeset. orang beneran? Iya, ngeset bener. Ngebangun set Ngebangun set ya? di lokasinya kayak di sekolah musik di Fatmawati yang udah nggak kepake, yang Roxy itu bukan? Rossi, Iya, fun Rossi. fact, dulu gue belajar piano waktu SD di sana? situ. Jadi kayak ketemu sama administrasinya, dulu gue sering bayar uang sekolah, masih di situ. Masih di situ. Itu udah lama banget sih itu tempatnya ya. Iya. Sekarang jadi lokasi syuting juga. Soalnya gue berapa Lu kali pernah syuting di situ? syuting film di situ juga. Iya. Oh, lu Dulu syuting tuh- di situ. dulu tuh- Panas kan? Gitu ya panas ya. Oh, lu bukan yang di basement ya? Di basementnya juga yang banyak kayak bukan kelelawar apa sih? Yang ada pilok Iya, gitu kan? piloks gitu. Iya. Kayak banyak binatang gitu di atasnya. Iya, saking udah terbengkalai. Lu pernah naik liftnya nggak di situ? Pernah. Lu ngerasain liftnya berhenti nggak? Lu tahu nggak peraturannya di situ? Apa? Sebelum pintunya nutup, lu nggak boleh pencet. Kalau Makanya pencet, kalau lu pencet, liftnya nggak akan kebuka, stuck. lo bohong kan? Sumpah, jadi lo harus nunggu, ya kan? Sampai ketutup, jegret, baru lo pencet lantai berapa. Soalnya waktu itu pernah belum ketutup udah dipencet. Stuck lah kita di situ. Aduh, gue sih bakal panik deh kayaknya kalau misalkan stuck di dalam lift. Lift tua gitu kan? Iya, tahu gue lift tua. Cuman ya itu apa jadi kepikiran. Nggak, tapi soalnya dulu di atas tuh ada namanya Mondo. Ada kayak kafe Cafe lucu kayak, gitu kan? Iya, bar iya, gitu, bar iya. kecil gitu, terus keren gitu.
Tapi sekarang udah nggak ada. Oh, udah nggak ada sih udah Mondo nggak itu. ada. Kayak Indonesia tahun 70-an gitu kan. Ada dingdongnya gitu. Seru deh, pasti besok pada kesana. Udah nggak ada, guys. Udah nggak ada, Jangan udah kesana nggak ada. ya. Oke, sekarang kita akan main games kecil, yaitu benar atau salah. Fun fact tentang Afgan. Oke. Oke, kita kasih ini ya. Games. Jadi ketika benar, lo tinggal ngasih yang tanda checklist, kalau salah ya salah X gitu. Kayak Mas Anang X gitu kan. Oke, jawaban yang pertama. Aku mencintaimu, tapi tak begini. Pernyataan-pernyataan ini adalah sebuah urban legend yang orang-orang tuh udah tahu banget, udah tahu banyak, tapi nggak tahu kebenarannya ya gitu. Jadi kita apa ya? Apa sih kita apa? Kita buktikan, kita tanyakan langsung sama Afgan ya. Benar atau salah, Afgan takut sama barongsai? gue kuat mau ada yang usus kebuka lah, apa selak darah, gue justru makin Makin nyenyak tidur lo? relax ya gitu. Ketika lo nanti nikah, lo harusnya kayak dibeli-beli gitu gak sih? Iya, I'm addicted too.